town of Bandung is an attractive place high up in the hills of Western Java. It's here that the Afro-Asian Conference is being held and worldwide attention is drawn to the scene of this unique meeting. Konferensi Asia Afrika merupakan sebuah konferensi yang saat ini telah menjadi sebuah peristiwa penting bukan hanya bagi tuan rumah penyelenggaranya, namun juga bagi dunia secara keseluruhan, terutama bagi negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Sebagai sebuah peristiwa penting dalam taraf internasional, konferensi Asia Afrika membuat banyak hal menarik didalami. Proses bagaimana sebuah negara yang saat itu masih berusia sangat muda atau lebih tepatnya 10 tahun dari kemerdekaannya dapat berhasil mengadakan sebuah konferensi tingkat dunia dan memberikan dampak positif kepada negara-negara yang masih terjajah merupakan sebuah hal yang sebelumnya tidak dapat terduga. Di sisi lain, rintangan-rintangan yang harus dihadapi negara tersebut untuk memulai dan menjalankan rencananya untuk mencapai perdamaian dunia juga tidaklah mudah. Meskipun begitu, pada akhirnya tujuan tersebut dapat tercapai sehingga menjadi apa yang dapat dilihat dan dirasakan sekarang. Negara tersebut tidak lain adalah Indonesia. Sebuah peristiwa besar selalu memiliki sebuah pembelajaran penting yang dapat dipetik darinya. Selain itu, melihat bagaimana pergerakan arus informasi pada saat ini yang cenderung menyimpang, tidak lengkap, dan juga sebagainya, pelurusan informasi terutama untuk peristiwa yang sangat bersejarah seperti konferensi Asia Afrika merupakan hal yang penting untuk diutamakan demi mencegah terjadinya kesalahpahaman di masa yang akan mendatang. Untuk itu, kami melakukan sebuah kunjungan menuju sebuah tempat di mana seluruh informasi mengenai konferensi ini selalu tersimpan dan tersaring dengan baik. Dari sinilah kita dapat mendapatkan jawaban mengenai seluruh rangkaian peristiwa penting dari konferensi Asia Afrika. Sekarang saya sudah berada di Museum Konferensi Asia Afrika, di mana tujuan kedatangan saya adalah untuk mencari dan menggali informasi sebanyak mungkin untuk menjawab seluruh pertanyaan saya. Saya sendiri didampingi oleh tim saya, yaitu Angga, Sabrina, dan Karina, juga Rifki sebagai kameramen. Dan langsung saja kita masuk ke dalam museumnya. Seperti yang dapat dilihat, saat ini saya sedang memegang sebuah brosur yang saya dapatkan dari kunjungan saya ke Museum Konferensi Asia Afrika. Brosur ini mencakup banyak informasi mengenai peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan konferensi tersebut, juga mengenai museum itu sendiri. Setelah mengunjungi museum dan membaca brosur ini, saya dapat menjelaskan beberapa hal penting mengenai konferensi Asia Afrika. Tentunya saya akan menjelaskannya dengan sebaik mungkin agar dapat mudah dipahami dan tidak menyebabkan menyebarnya informasi yang tidak benar mengenai konferensi ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, tujuan kami datang ke sana adalah untuk memahami setiap kejadian yang berkaitan dengan konferensi Asia Afrika. Kesimpulan dari semua informasi dan pengetahuan yang kami dapat akan ditampilkan dalam video ini. Untuk memudahkan semua pihak dalam memahami isi video secara keseluruhan, kami telah membuat beberapa poin dalam bentuk pertanyaan yang akan terjawab seiring dengan berjalannya video ini. Beberapa pertanyaan yang menurut kami dapat dijadikan petunjuk dalam memahami peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan konferensi Asia Afrika adalah: 1. Apa itu konferensi Asia Afrika? 2. Apa yang menjadi latar belakang diselenggarakannya konferensi Asia Afrika? Ketiga, siapa saja tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Keempat, bagaimana proses awal hingga akhir dari konferensi Asia Afrika? Kelima, apa saja yang menjadi tantangan dalam penyelenggaraan konferensi Asia Afrika? Dan terakhir, apa dampak yang diberikan konferensi Asia Afrika bagi dunia internasional? Setidaknya jawaban dari keenam pertanyaan tersebut dapat memperdalam pengetahuan kita mengenai salah satu peristiwa paling bersejarah di dunia ini. Dan dari sinilah kami akan menampilkan apa yang kami dapatkan dari kunjungan kami ke Museum Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika merupakan konferensi tingkat internasional yang berfokus pada negara-negara Asia dan Afrika. Konferensi ini diselenggarakan pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. Indonesia sendiri menjadi tuan rumah dan penggagas utama dari konferensi ini. Adapun negara-negara yang ikut menyelenggarakan konferensi yaitu Burma atau Myanmar, India, Ceylon atau Sri Lanka, dan Pakistan. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika dikoordinir oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri Ruslan Abdul Ghani. Tujuan konferensi ini adalah mempromosikan kerjasama ekonomi dan budaya Afro-Asia untuk menentang kolonialisme atau neokolonialisme oleh negara manapun. Konferensi ini menjadi langkah penting menuju pembentukan gerakan non-blok.
Perang Dunia Kedua berakhir pada Agustus 1945, akan tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa masa-masa dunia telah berakhir. Masalah lama seperti penjajahan belum dapat dihapuskan dari dunia secara keseluruhan. Meskipun negara-negara lain seperti Indonesia, India, Filipina, dan Republik Rakyat Tiongkok telah mendapat kemerdekaannya, negara-negara di daerah Asia Afrika masih menghadapi masalah penjajahan seperti Pantai Mas, Irian Barat, Kashmir, dan negara-negara lainnya. Ditambah lagi, konflik antar kelompok yang diakibatkan oleh politik adu domba di dalam negeri pun masih terjadi. Lahirnya dua blok yang bertentangan secara ideologi juga ikut memanaskan keadaan dunia. Perang dingin antara blok barat dan blok timur berkembang menjadi konflik terbuka seperti pada konflik di Korea dan Indochina. Ditambah lagi pengembangan nuklir yang ikut menambah kekhawatiran mengenai masa depan dunia. Kondisi pasca Perang Dunia Kedua, seperti yang disebutkan, menjadi pendorong tokoh-tokoh Konferensi Asia Afrika untuk mencari jalan dalam membuat sebuah kerjasama untuk mencapai perdamaian dunia. Pertama-tama, kita dapat memulai dengan masing-masing Perdana Menteri yang menjadi perwakilan negara dari negara-negara penyelenggara Konferensi Asia Afrika. Tokoh-tokoh tersebut adalah Ali Satrio Amijoyo dari Indonesia, Sir John Kotewala dari Ceylon, UNU dari Burma, Jawaharlal Nehru dari India, dan Muhammad Ali dari Pakistan. Dari Indonesia sendiri, beberapa tokoh seperti Insinyur Soekarno, Ruslan Abdul Ghani, Rusono, Muhammad Yamin, dan beberapa tokoh lainnya ikut andil dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika. Selain tokoh-tokoh tersebut, beberapa delegasi-delegasi dari negara partisipan juga ikut andil dalam pembahasan dalam sidang. Tokoh-tokoh tersebut adalah sebagai berikut. Ada berapa negara yang hadir? 29 negara, mulai dari Afghanistan sampai Yaman, ya. Baik, kita langsung banyak. Apa alasannya? Karena Indonesia merupakan apa alasannya? Indonesia lah yang paling banyak. Apa alasannya? Indonesia merupakan sebagai tempatnya berlangsung. Sebelum menjadi salah satu peristiwa paling bersejarah di Indonesia, tentu ada beberapa hal yang harus dilalui untuk mencapai terjadinya Konferensi Asia Afrika. Setidaknya ada dua konferensi yang sebelumnya mendahului Konferensi Asia Afrika, yang mana kedua konferensi ini menjadi batu pijakan bagi Konferensi Asia Afrika dalam mencapai suksesnya. Konferensi pertama adalah Konferensi Colombo, yang sesuai namanya diadakan di Colombo, ibu kota Sri Lanka, pada tanggal 28 April hingga 2 Mei 1954. Adapun kelima negara yang menghadiri konferensi ini menjadi sponsor Konferensi Asia Afrika, di mana kelima negara tersebut adalah Indonesia, India, Pakistan, Burma atau yang sekarang disebut sebagai Myanmar, dan juga Sri Lanka. Dalam konferensi ini, Indonesia mengusulkan agar diadakan konferensi yang lebih luas jangkauannya. Tidak hanya negara-negara Asia, tetapi juga beberapa negara Afrika. Gagasan ini disambut positif. Dan dalam konferensi ini diputuskan antara lain sebagai berikut. Pertama, Indochina harus dimerdekakan dari penjajahan Prancis. Yang kedua, menuntut kemerdekaan bagi Tunisia dan Maroko. Dan ketiga, menyetujui dan mengusahakan adanya Konferensi Asia Afrika dan memilih Indonesia sebagai penyelenggara. Yang kedua adalah Konferensi Bogor, yang dilaksanakan pada tanggal 28 hingga 31 Desember tahun 1954. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari Konferensi Colombo. Negara-negara sponsor membahas dan mengevaluasi hasil penjajahan Indonesia dalam mempersiapkan Konferensi Asia Afrika. Hal-hal yang menjadi pokok pembicaraan dalam Konferensi Bogor adalah tujuan konferensi, tempat konferensi, agenda pembicaraan negara-negara yang akan diundang, dan kesekretariatan. Lalu, rekomendasi yang diajukan dalam sidang ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengadakan Konferensi Asia Afrika di Bandung dalam bulan April 1955. Lalu, menetapkan kelima negara peserta Konferensi Colombo sebagai negara-negara sponsor. Menetapkan 25 negara-negara Asia Afrika yang akan diundang. Dan terakhir, menentukan tujuan Konferensi Asia Afrika. Menjelang Konferensi Asia Afrika, Indonesia sebagai tuan rumah dibantu dengan kelima negara sponsor mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama adalah dibentuknya sekretariat bersama yang diwakili oleh 5 negara penyelenggara. Selanjutnya, pemerintah Indonesia sendiri membentuk panitia interdepartemental pada 11 Januari 1955. Selanjutnya di Bandung, yang diadakannya konferensi, dibentuklah panitia setempat. Selanjutnya, gedung Concordia
Selanjutnya, Gedung Concordia dan juga Gedung Dana Pensiun dipersiapkan sebagai tempat sidang-sidang konferensi. Dan pada suatu kesempatan, Insinyur Soekarno mengubah nama Gedung Concordia dan Gedung Dana menjadi Gedung Merdeka dan juga Gedung Dwi Warna. Dan sebagian jalan raya timur menjadi Jalan Asia Afrika. Pada 15 Januari 1955, surat undangan Konferensi Asia Afrika dikirimkan kepada kepala pemerintah dari 25 negara Asia dan Afrika. Dari seluruh negara yang diundang, hanya satu yang menolak, yaitu Federasi Afrika Tengah, yang memang negara itu masih dikuasai oleh orang-orang bekas penjajahnya. Sedangkan sisanya, ke-24 negara tersebut menerima baik undangan itu meskipun pada mulanya ada negara yang masih ragu-ragu. Setelah menjalani persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, hingga keluar dari jadwal sesungguhnya, berikut adalah beberapa hasil konferensi Asia Afrika. Pertama adalah kerjasama ekonomi, kerjasama kebudayaan, masalah hak asasi manusia, yakni menjunjung tinggi hak asasi manusia seperti tercantum dalam piagam PBB. Selanjutnya, masalah bangsa-bangsa yang belum merdeka, masalah-masalah lain seperti masalah di Palestina, Irian Barat, dan Yaman, juga mengusahakan perdamaian dan kerjasama di dunia. Selanjutnya, pernyataan mengenai usaha memajukan perdamaian dan kerjasama di dunia. Selain keputusan Konferensi Asia Afrika di atas, Konferensi Asia Afrika juga mengajak semua bangsa dunia untuk hidup bersama dalam perdamaian dan menjalankan kerjasama dalam suasana persahabatan atas dasar 10 prinsip yang dikenal dengan Dasar-Sila Bandung atau Bandung Declaration, di mana isi-isi tersebut adalah sebagai berikut. Tentunya ada banyak tantangan yang harus Indonesia hadapi dalam mencapai cita-cita perdamaian dunia. Kami telah melakukan sebuah wawancara dengan salah satu pemandu museum untuk memahami tantangan yang harus dihadapi Indonesia di saat itu. Perkenalkan dulu, nama saya Dava ya. Saya edukator di Museum Konferensi Asia Afrika. Ya, memang Indonesia itu negara yang muda. Banget muda. Dari 45 kali 45 yang masih tergolong muda. Sebenarnya ide Konferensi Asia Afrika itu sudah ada sejak 30 tahun lalu. Jadi pada saat itu Soekarno berpikir bahwa bagaimana Indonesia ini bisa jadi tuan rumah di satu perhelatan yang besar banget untuk menyatukan negara-negara. Tapi belum terpikiran Konferensi Asia Afrika, belum. Dan akhirnya di tahun 55 setelah 30 tahun berselang, jadilah Konferensi Asia Afrika yang memang sebelumnya tadi sudah dijelaskan di awal itu melalui beberapa langkah dari Konferensi Tugu, Kolombo, Konferensi Bogor, sampai ke Konferensi Asia Afrika. Benar-benar penyampaian ide Konferensi Asia Afrika itu pada saat di Kolombo. Namun ada cerita lagi yang unik, di mana pada bab 1 di buku Bandung Connection itu dijelaskan bahwa ketika Indonesia yang diwakili Perdana Ali itu nyampein, guys, kita mau ngadain konferensi nih, itu di konferensi Kolombo, dan dihadiri negara-negara kayak India, Pakistan, Sri Lanka, Burma dan sebagainya, negara-negara sponsor. Itu diginiin, ya istilahnya gini ya, saya pakai bahasa saya sendiri biar gampang, yakin lu gitu, skeptis, kayak diraguin, kayak oh mau kayak gimana idenya gitu loh, kayak gimana sih lah, nanti kalian tahu lah diraguin tuh gimana, apa aja isinya, bla 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 bla. Itu di konferensi Kolombo itu masih kayak ya Indonesia di sebelah matain lah, kayak istilahnya sanggup nggak gitu. Tapi Perdana Ali itu nyanggupin, ngomong dulu sama Soekarno nih ceritanya, Bung, gimana orang-orang nih pada skeptis, pada pesimis, kita maju aja atau mundur aja? Kata Soekarno, lanjutin aja. Ini mimpi kita 30 tahun lalu, perjuangin atau enggak sia-sia. Itu. Jadi memang ketika itu Indonesia didaulat sebagai negara yang muda dan penggagas Konferensi Asia Afrika berhasil pada tahun 1955 menyelenggarakan konferensi yang besar sekali yang diikuti sama 29 negara. Ini bagian lucunya. Ketika berita-berita itu datang, Indonesia bodo amat. Kayak ya udahlah.
mau gimana lagi kan, maksudnya kita buktiin aja gitu loh. Jadi kebanyakan itu Indonesia juga dapat berita-berita itu pasti masuk dah ke bagian para panitianya. Oh ada berita dari sini, berita dari situ. Indonesia bodo amat. Yang penting kita jalan, jebret. Asia Afrika jadi. Indonesia sebagai penggagas gitu loh. Jadi kadang-kadang juga ya Indonesia lebih membuktikan kepada aksinya sih. Ketimbang kita klarifikasi guys. Kita buka konferensi pers untuk biar nama kita baik. Oh tidak. Seperti itu. Sebagai konferensi tingkat internasional, sudah sewajarnya konferensi Asia Afrika memiliki dampak yang besar terhadap dunia itu sendiri. Berikut adalah dampak-dampak yang diberikan dari penyelenggaraan konferensi Asia Afrika. Nah, seperti yang bisa lihat di sini, ada dua hal yang menarik dari konferensi Asia Afrika. Yang pertama adalah bahwa ada 36 negara yang mendapatkan kemerdekaan setelah diadakannya konferensi ini, di mana memang ke-36 negara ini masih statusnya diduduki oleh negara lain pada konferensi tersebut. Selanjutnya ada juga efek domino dari konferensi ini, yaitu gerakan non-blok. Namun yang menjadi fokus saya adalah ke-36 negara ini. Mengapa? Karena ternyata independensi 36 negara ini menjadi salah satu kesalahpahaman yang ada pada konferensi Asia Afrika. Jawablah kenal pertanyaan yang menjadi pokok utama pembahasan dalam video ini. Dari keseluruhan jawaban yang kami tampilkan, dapat disimpulkan bahwa tidaklah mudah proses dalam menggapai perdamaian dunia. Dibutuhkan sebuah proses dan sebuah tujuan yang sama antar negara-negara di dunia ini agar perdamaian itu dapat tercapai. Perjuangan Indonesia yang di saat itu baru merdeka selama 10 tahun untuk memulai sebuah konferensi yang ditunjukkan untuk perdamaian dunia tentu menjadi sebuah peristiwa yang sangat bersejarah. Bukan hanya bagi Indonesia, namun juga pada dunia, terutama negara-negara yang merasakan dampak langsung dari hasil konferensi Asia Afrika. Namun, jika kita telah kembali, dapat dilihat bahwa perdamaian dunia masih belumlah sepenuhnya tercapai. Adanya konflik di dunia ini menunjukkan bahwa manusia masih belum sepenuhnya dapat saling mengerti satu sama lain. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus bangsa haruslah ikut memperjuangkan apa yang sebelumnya telah diperjuangkan. Jika Indonesia yang di saat itu masih berusia sangat muda dapat dengan signifikan membantu proses perdamaian dunia dengan segala keterbatasannya, tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa dengan segala kelebihan yang telah kita miliki dapat membuat sebuah langkah yang lebih besar lagi dibandingkan generasi-generasi sebelum kita. Seperti yang disebutkan sebelumnya, selain untuk mempelajari mengenai konferensi Asia Afrika, kami juga berusaha untuk meluruskan beberapa pandangan yang belum tepat mengenai konferensi tersebut, yaitu salah satunya adalah sebuah kesalahpahaman yang dapat mengubah perspektif seorang terhadap peran Indonesia dalam konferensi tersebut. Nah, ini banyak yang salah kaprah justru. Ketika Indonesia menyelenggarakan konferensi Asia Afrika, bukan berarti Indonesia membantu. Memang secara ini membantu untuk memperjuangkan hak negara-negara Afrika yang banyak dijajah. Pada saat itu Sudan belum merdeka, masih dalam belenggu penjajahan. Indonesia hanya mensupport bahwa nih kita kasih tempat untuk para negara-negara yang istilahnya masih merangkak untuk menuju kemerdekaan. Kita kasih tempat, kita kasih wadah untuk memperjuangkan hak-haknya apa saja yang ingin kita penuhi, yang ingin mereka penuhi untuk menumpas kolonialisme seperti itu. Dan akhirnya muncullah Dasar-Sila Bandung yang ada 10 butir. Dan itulah yang jadi patokan utama negara-negara Afrika yang belum merdeka atau yang sedang memperjuangkan kemerdekaan untuk meraih kemerdekaan. Jadi Indonesia mensupport sebatas itu saja.